Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kulon Progo, kembali lagi di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering dianggap rumit, tetapi ternyata sangat penting untuk kemajuan daerah Kulon Progo, yaitu pajak daerah. Nah, gimana sih peran dari pajak daerah itu? Kenapa kita harus peduli atas pajak daerah tersebut? Nah, dan ada program baru apa lagi sih dari BKAD Kulon Progo? Nah, jadi kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dan expert di bidangnya. Kita sudah bersama Bapak Kris Agung Pramudi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Nila. Selamat siang, pemirsa. Iya, jadi beliau ini merupakan Kepala Bidang P4D Pelayanan di BKAD Kulon Progo. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang hal tersebut bersama saya Nila Vikiulianti. Yuk kita simak obrolannya. Oke Pak, jadi apa sih sebenarnya pajak daerah itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Nila. Jadi pajak daerah ini kalau kita lihat dari definisi, ini ada 4 hal penting ya. Yang pertama bahwa pajak daerah ini adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Satu itu. Kemudian kontribusi ini didasarkan pada undang-undang. Nah, untuk pajak daerah ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Undang-Undang HKPD, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Namun demikian memang pajak daerah ini dibayarkan tanpa memberikan imbalan langsung. Jadi kalau masyarakat masih berpemikiran bahwa ketika membayar pajak itu harapannya mendapatkan imbal balik yang langsung, ini sebenarnya mindset yang sebenarnya kurang tepat, karena secara definisi tadi kita sampaikan. Kenapa tanpa imbalan langsung? Karena pajak yang terkumpul ini bukan untuk dikembalikan langsung kepada pembayar, tetapi uang ataupun pajak daerah yang terkumpul ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jadi garis besarnya untuk pajak daerah ini akan digunakan untuk pembangunan daerah. Jadi ini adalah amanat dari undang-undang terkait dengan pajak daerah. Demikian Mbak Nila. Oke, baik. Jadi pajak daerah ini tidak serta-merta langsung dirasakan oleh masyarakat ya Pak manfaatnya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang merasa, wah saya sudah bayar pajak nih, tapi ternyata tidak ada hal langsung yang bisa saya rasakan. Nah, contohnya hasil dari pajak daerah itu bisa dirasakan dari pembangunan-pembangunan yang ada di Kulon Progo ini ya Pak ya? Betul Mbak Nila. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, jika ada masyarakat atau teman-teman ini pemirsa yang masih memiliki mindset bahwa ketika membayar pajak daerah ini maka apa yang daerah atau Pemkab berikan kepada saya itu sebenarnya perlu diluruskan, karena terkait dengan pajak daerah ini tadi kita sampaikan yang terkumpul tidak kemudian langsung diberikan. Beda halnya dengan retribusi. Retribusi daerah ini adalah jenis pembayaran yang kemudian masyarakat akan mendapatkan imbalan secara langsung ya. Contohnya misalnya retribusi kesehatan ya, atau retribusi kebersihan. Ini masyarakat kemudian langsung mendapatkan layanan dari pemerintah daerah. Nah, kemudian kalau pajak daerah tadi ini sudah semoga ini dengan kita memberikan materi atau tema pajak daerah pada kesempatan kali ini, para pemirsa Opsiku ini menjadi lebih aware kepada pajak daerah. Demikian Mbak Nila. Iya, baik. Jadi dari berbagai jenis, berbagai fungsi yang ada ya, nggak hanya satu jenis pajak daerah yang ada di Kulon Progo ini ya Pak? Iya, betul. Nah, boleh dikasih tahu mungkin Pak kepada teman-teman ini yang mungkin masih belum paham, ada pajak daerah tuh ada jenisnya apa aja sih Pak? Gitu. Jadi tadi kita sampaikan bahwa kalau bahasa ataupun ketentuannya adalah no taxation without the law, artinya tidak ada pungutan tanpa aturan. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu pemerintah kabupaten kota ini memiliki kewenangan untuk memungut
jenis-jenis pajak ya. Yang pertama pajak PBBP 2 ya. Jadi pajak PBBP 2 ini adalah pajak atas kepemilikan properti baik tanah maupun bangunan seperti itu. Yang kedua ada jenis pajak BPHTB biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi memang kemudian ketika terjadi perbuatan hukum atas tanah dan bangunan, misalnya dijual belikan, itu kemudian pembeli ini wajib melakukan pembayaran pajak BPHBB tadi. Selanjutnya ada pajak reklame, pajak reklame, kemudian pajak restoran, atau kemudian yang sekarang pajak restoran ini adalah menjadi jenis pajak barang jasa tertentu, pajak barang jasa tertentu atas makanan dan minuman. Kemudian ada pajak hiburan. Pajak hiburan ini juga kemudian menjadi PBJT atas jasa kesenian. Kemudian ada pajak parkir juga, ini dengan undang-undang yang baru nomenklaturnya sekaligus kita sampaikan, mungkin dari para pemirsa juga sebenarnya sudah mengetahui tentang jenis-jenis pajak, tetapi dengan undang-undang KKPD ini ada perubahan nomenklatur, Mbak Nila. Jadi pajak parkir tadi kemudian jadi PBJT atas jasa perparkiran. Kemudian pajak penerangan jalan umum itu sekarang menjadi PBJT atas jasa tenaga listrik, ya, seperti itu. Kemudian selain itu ada pajak air tanah. Nah, ini pajak air tanah itu juga mungkin dari para pemirsa sekalian masih bertanya-tanya, ya. Artinya fungsi kenapa harus ada pajak air tanah? Ini karena untuk konservasi, ya. Artinya supaya tidak kemudian ketika melakukan usaha kemudian melakukan mengebor air tanah, ya, digunakan untuk sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga ada fungsi untuk mengembalikan lingkungan, sehingga pemerintah menetapkan untuk pemungutan pajak air tanah. Selanjutnya ada pajak mineral, batuan, bukan logam dan batuan atau MBLB, kalau dulu dikenal dengan pajak galian C. Nah, ini juga mungkin para pemirsa yang berada di wilayah jalur Sungai Progo misalnya, itu sudah sering melihat ada penambangan pasir, ya. Ini juga mereka sebenarnya berkontribusi terhadap pajak daerah, gitu. Selain itu masih ada pajak sarang burung walet. Nah, satu jenis pajak ini memang kemudian di Kulon Progo karena secara potensi itu kecil sekali dan bahkan tidak ada, ini kita atau berdasarkan peraturan daerah ini tidak melakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet. Jadi itu jenis-jenis pajak yang menjadi sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Mungkin sedikit kita sampaikan. Lah, terus pajak kendaraan bermotor itu gimana? Nah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Pemda DIY kalau di Kulon Progo, ya. Nah, kemudian hal yang baru juga bahwa untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini ada option. Option ini apa? Option adalah tambahan pungutan, ya. Ini sebenarnya memang menjadi jenis pajak baru di kabupaten. Akan tetapi ini adalah perubahan jenis atau perubahan wujud dari bagi hasil pajak, Mbak Nila. Jadi dulu kabupaten kota di DIY ini mendapatkan bagi hasil pajak PKB dan BBNKB tadi. Akan tetapi pasca dengan berlakunya Undang-Undang KKPD, maka menjadi jenis pajak baru, yaitu option, ya. Ada dua jenis option baru yang kemudian akan menjadi sumber pendanaan di pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Itu, Mbak Nila, terkait dengan jenis-jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo. Oke, Pak. Berarti tadi jenis-jenis
pajak yang disebutkan itu dikelola di BKAD Kulon Progo ya Pak ya. Nah, fungsi dari pajak daerah itu sendiri Pak, ya, boleh dikasih tahu ke kita? Jadi tadi sudah sedikit kita singgung ya. Jadi untuk fungsi pajak daerah itu ada 4 ya. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter ya. Tadi fungsi anggaran ini lebih terkait dengan bahwa pajak ini adalah sumber pendanaan utama ataupun pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Jadi untuk pembangunan infrastruktur layanan publik, infrastruktur kesehatan, kemudian dana operasional pemerintah dengan fungsi anggaran. Yang kedua, pajak daerah ini juga berfungsi sebagai regulasi, artinya ini untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Misalnya tadi juga terkait, saya sudah di depan sampaikan pajak air tanah ya, supaya tidak kemudian para pengusaha ini melakukan pengeboran air tanah dengan kurang atur ya. Itu maka dikenakan pajak air tanah ini. Demikian juga pajak hiburan ya. Jadi supaya juga mengatur hiburan ini tidak terlalu banyak jumlahnya, karena memang hiburan itu juga menambah pendapatan, tapi juga memang sebagai jenis yang harus diatur, salah satu yang, karena kita tahu juga ada hiburan, ada yang konotasi bagus, ada yang ini seperti itu. Kemudian yang lain adalah fungsi terkait dengan pajak daerah adalah fungsi redistribusi. Nah, fungsi redistribusi ini lebih ke bahwa tadi pajak yang dipungut ya, tentu kalau kami sampaikan ya, pajak yang dibayarkan oleh orang yang lebih berada ataupun orang yang kaya tentu akan lebih besar ya daripada kelompok rentan ya. Itu artinya berarti ada semacam redistribusi. Jadi ketika uang yang dibayarkan oleh para golongan menengah atas tersebut terkumpul di Pemda atau di pemerintah, nanti penggunaannya yang akan didistribusi. Karena apa? Karena salah satunya juga untuk membiayai program-program sosial yang akan diterima oleh golongan ataupun masyarakat rentan tadi. Yang terakhir ini terkait dengan fungsi partisipasi. Jadi ini lebih ke bahwa memang masyarakat itu hendaknya berpartisipasi kepada pembangunan daerah. Jadi ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendanaan daerah khususnya Kulon Progo saat ini memang masih sebagian besar Mbak Nila, 80% ini dari dana transfer ya, dari katakanlah ini transfer dari pemerintah pusat seperti itu. Jadi sedangkan ke depan ini diharapkan daerah-daerah ini semakin mandiri secara fiskal. Maka kami selaku tadi pengelola pajak daerah mengharapkan warga masyarakat terkait dengan jenis-jenis pajak yang sudah kita sampaikan tadi itu bisa melaksanakan ya kewajibannya, meskipun terkait dengan nanti akan kita sampaikan terkait dengan kedisiplinan dan lain-lain Mbak Nila. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Pak, di Kulon Progo itu memang kemandirian fiskalnya masih rendah ya Pak, dibuktikan dengan PAD atau pendapatan asli daerah yang masih di bawah 20%, dan sebagian besar itu berasal dari transfer pusat seperti itu ya Pak. Betul. Nah, dari selama ini Pak Kris menjabat sebagai Kepala Bidang P4D Pelayanan. Nah, ini kan pasti bertemu dengan wajib pajak yang berbagai macam jenisnya ya Pak ya. Nah, selama ini apa sih Pak tantangan yang sudah Pak Kris alami pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pengelolaan pajak daerah ini Pak? Baik Mbak Nila, jadi mungkin dimanapun kita ditugaskan, di situ pasti ada
ya katakanlah tantangan ataupun kendala nggih dalam melaksanakan tugas nggih. Jadi terkait dengan tugas dan fungsi kami di BKAD khususnya pelayanan pajak daerah itu dikaitkan dengan ya artinya kita diharapkan bisa mengoptimalkan pendapatan ya, bisa mengoptimalkan pendapatan. Di satu sisi memang potensi di Kabupaten Kulon Progo memang juga perlu digali lagi, artinya bagaimana perekonomian di Kulon Progo ini lebih menggeliat sehingga potensi pajaknya lebih meningkat. Nah, tantangan terkhusus untuk pemungutan pajak daerah itu tentu yang pertama adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Jadi memang sudah menjadi rahasia umum karena kesadaran ini perlu dibangun sejak kecil ya. Misalnya kita kalau melihat mentalitas itu sebagian dari kita misalnya lebih senang untuk melakukan pelanggaran misalnya ketika ada traffic light itu kemudian tidak kita taati misalnya, kan ada sebagian. Demikian juga dengan pajak daerah, sudah tahu ada kewajiban tapi beberapa dari wajib pajak itu masih belum bisa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, keterbatasan dana ya terkait dengan upaya-upaya untuk memanfaatkan sumber daya dan teknologi untuk menggali potensi pajak daerah. Yang ketiga, beberapa pajak daerah, jenis pajak daerah itu antara data dan informasi itu perlu adanya integrasi Mbak Nila. Jadi misalnya ada antara pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh BKAD dengan data sertifikat. Ini harusnya idealnya ada satu data. Demikian juga peta bidangnya itu lebih akan ideal jika dikelola oleh satu data terpusat. Akan tapi sampai sekarang kan memang berjalan sendiri-sendiri sehingga terjadi adanya gap ya. Masih ada sertifikat misalnya yang belum kita tetapkan pajak daerahnya. Nah, ini tentu menjadi kendala dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, karena tentu di BKAD ini menjadi tumpuan untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah sehingga dana yang terkumpul semaksimal mungkin bisa untuk digunakan pembangunan daerah. Demikian Mbak Nila. Oke Pak, jadi tadi rendahnya kesadaran wajib pajak, kemudian adanya keterbatasan dana, dan juga adanya aplikasi atau dari berbagai jenis pajak daerah itu perlu adanya integrasi seperti itu ya Pak ya. Nah, ini tuh dari sekian banyak tantangan ini, apa sih upaya pemerintah terutama dari BKAD Kulon Progo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pak? Ya, baik Mbak Nila. Jadi upaya-upaya tentu terus kita lakukan ya. Artinya ketika ada potensi kita ini sudah terlihat katakanlah kecil gitu ya, tapi kalau kita optimalkan maka dari yang kecil ini harapannya bisa maksimal kita dapatkan pajak daerah di Kulon Progo ini. Jadi kita untuk mengoptimalkan ini, kita tentu yang pertama adalah mempush ya kepatuhan wajib pajak tadi. Kepatuhan terutama wajib pajak yang memang belum mau patuh itu ya tentu didekati dengan langsung ini ke penegakan aturan ya. Tapi bagaimana dengan wajib pajak yang sebenarnya sudah patuh ya? Tentu kita dekati dengan pelayanan yang sebaik-baiknya ya. Kita membangun ya atau mendigitalisasi layanan-layanan itu kan, kemudian masyarakat ataupun wajib pajak yang sudah patuh maka akan bisa terlayani dengan lebih baik sehingga mereka nyaman ya. Kemudian kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi ya. Tentu ini akan semua wajib pajak harapannya bisa tersentuh dengan sosialisasi dan edukasi ini. Kemudian juga kita tentu harus melakukan integrasi atau kita mengkoleksi data ya, data-data yang terkait dengan potensi
pajak daerah. Mungkin itu sementara yang bisa kita sampaikan terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Setelah ini kita akan break dulu. Jadi kita sambung di sesi selanjutnya ya Pak ya. Baik pemirsa, kembali lagi di Opsiku. Kita lanjutkan ya Pak ya obrolan kita tadi. Nah, tadi sempat diceritakan ya Pak tentang permasalahan-permasalahan yang dialami. Nah, solusi dari BKAD Kulon Progo itu sendiri, apakah ada program baru kah gitu atau apa Pak? Boleh diceritakan kepada teman-teman di rumah. Ya. Terima kasih Mbak Nila. Jadi tadi sebenarnya beberapa hal yang menjadi permasalahan itu kita mencoba untuk mencari solusi, ataupun tentu dengan keterbatasan yang ada kita mencoba inovasi. Karena kalau kita bicara tentang kondisi pajak daerah ini sampai pada kata kunci kita harus ekstensifikasi, terus kemudian intensifikasi, ya digitalisasi, ya kemudian juga integrasi. Jadi menurut kami kunci yang ke depan itu harus dioptimalkan adalah ya tadi intensifikasi, ekstensifikasi, kemudian digitalisasi dan integrasi. Ini saya kira akan mampu untuk mengoptimalkan Mbak Nila. Ya. Nah, di bidang yang kami ampu yaitu pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, ini sesuai dengan ketugasan kami, kita mencoba untuk menggagas elektronifikasi layanan dan integrasi pajak daerah. Nah, ini kalau disingkat e-link pajak daerah seperti itu. Jadi elektronifikasi layanan, nah ini kan kaitannya dengan digitalisasi ya. Tadi untuk melaporkan, untuk membayar itu masyarakat tidak perlu kemudian harus antri di loket, harus datang ke kantor misalnya, karena dengan elektronifikasi layanan ini bisa melakukan pelaporan ya, karena kalau kewajiban pajak ini ada yang namanya pelaporan, kemudian ada pembayaran pajak daerah. Kemudian integrasi pajak daerah ini ada hal-hal terkait dengan data misalnya. Data tadi di depan kita sampaikan ada data yang memang di luar kewenangan BKAD misalnya data perizinan, misalnya ada data persetujuan bangunan gedung misalnya atau IMB. Itu sebenarnya potensi untuk kita bisa mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan. Nah, tentu ini perlu dilakukan pertukaran data atau integrasi seperti itu ya. Kemudian juga integrasi dalam hal ini misalnya aplikasi-aplikasi yang ada ini kan di BKAD masih memiliki rumah-rumah sendiri ya. Kurang lebih aplikasi yang front office yang digunakan oleh para wajib pajak ini ada kurang lebih 4. Nah, ini kita dengan e-link pajak daerah ini akan kita jadikan satu Mbak Nila. Seperti itu. Jadi dua yang kita coba adalah elektronifikasi dan integrasi. Ini tujuannya supaya data pajak daerah ini bisa sinergis ya, mutakhir, akuntabel, kemudian reliable dan terpercaya, atau kalau disingkat smart ya. Kalau smart itu sendiri kalau dengan pajak karena biasanya kita ada smart tag gitu ya. Artinya pengelolaan pajak itu dilakukan dengan teknologi ya, dengan sistem yang cerdas. Nah, ini saya kira harapan kita menjadi pondasi ke depan itu layanan pajak di Kulon Progo juga akan menuju ke smart tech seperti itu Mbak Nila. Oke, jadi sistem-sistem yang terintegrasi ini tentunya akan memudahkan masyarakat dan juga akan mewujudkan tadi ya Pak smart tax ya. Iya. Jadi lebih smart gitu nanti sistem perpajakan yang ada di BKAD Kulon Progo. Nah, dari adanya integrasi itu, kenapa sih Pak
integrasi itu perlu diadakan antara data pertanahan dengan pajak daerah seperti itu Pak? Iya, baik Mbak Nila. Jadi memang menjadi hal pertama yang kita lakukan adalah memang untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan data pertanahan ya, karena tadi ketika kita melakukan elektronifikasi layanan ini di aplikasi BPHTB kita ini sudah tersedia data balikan ya dari BPN ya. Jadi kita akan optimalkan data tersebut untuk digunakan sebagai data wajib pajak atau updating data, katakanlah seperti itu. Jadi misalnya Mbak Nila nih ya kan kemarin melakukan transaksi ya beli tanah di wilayah Kulon Progo misalnya. Kemudian untuk bisa mengurus sertifikat kepemilikan Mbak Nila harus membayar BPHTB gitu ya. Betul. Nah, ketika BPHTB sudah terbayar ini akan keluar NTPD. Nah, baru dengan NTPD ini BPN atau kantor pertanahan ini akan memproses sertifikat. Nah, ketika proses sertifikat terselesaikan, ini dari BPN secara tersistem ini akan menyampaikan data balikan kepada BKAD melalui sistem BPHTB atau My BPHTB. Nah, dari data balikan ini akan kita gunakan untuk pengganti data yang lama gitu. Tadi dari pemilik sebelum Mbak Nila. Nah, nanti ketika sertifikat sudah menjadi milik Mbak Nila, hendaknya nanti SPPT di tahun depan juga sudah otomatis gitu, tanpa Mbak Nila perlu melakukan proses gitu. Jadi satu yang coba kita inovasikan adalah untuk mengintegrasikan data. Ini disebut dengan integrasi data tekstual Mbak Nila. Jadi kita per awal bulan Mei ini sudah melakukan uji coba aplikasi. Yang kedua kita juga sudah piloting project ya. Jadi untuk piloting projectnya adalah ketika data ini luasan tanahnya tidak terjadi perubahan ya. Jadi ini yang sudah berhasil kita uji cobakan, dan insya Allah nanti ke depan tentu akan semua data itu sudah akan terintegrasikan ya untuk demi kemudahan bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak khususnya PPB 2 di Kabupaten Kulon Progo. Demikian Mbak Nila. Oke, jadi yang sudah sempat dicoba itu kemarin yang aplikasi untuk BPHTB ya Pak ya? Iya. Nah, kedepannya juga akan berlaku untuk jenis pajak daerah yang lain seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi memang tadi kita sampaikan satu jenis pajak itu kita ada layanannya dengan aplikasi tersendiri ya. Jadi untuk PBB kita integrasikan secara tersistem dengan My PBB atau Sismiop seperti itu. Nanti untuk jenis pajak yang lain ini memang juga sebagian sudah ada Mbak. Misalnya kita ada integrasi ataupun mirroring dengan si cantik ya. Itu sehingga ketika ada pengurusan izin terkait dengan reklame ini, maka sudah harus wajib membayar pajak daerah. Seperti itu Mbak Nila. Oh, oke. Jadi sudah berkesinambungan datanya ya Pak ya. Kemudian tadi eling pajak ini tuh menarik ya Pak. Namanya eling pajak daerah gitu Pak. Kenapa namanya eling pajak daerah seperti itu? Soalnya apakah ini semata-mata mengambil dari bahasa Jawa ya agar kita eling atau ingat, atau bagaimana nih Pak? Jadi ya itu juga filosofi dari eling pajak daerah ini kan harapannya masyarakat mengingat pajak daerah, karena ya dari pajak daerah inilah yang akan digunakan untuk membangun Kulon Progo ya. Tapi juga di situ juga ada akronim tadi, elektronifikasi dan integrasi. Jadi mungkin kami lanjutkan ya Mbak Nila. Jadi ada kurang lebih tiga jangka tahapan untuk kita akan membangun eling pajak daerah. Yang pertama jangka pendek ini tentu kita perlu koordinasi ya, antar stakeholder
yang terkait tadi, yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan untuk pajak daerah itu akan terselesaikan di jangka menengah, termasuk dengan menyusun roadmap integrasi. Kemudian kita juga melakukan uji coba dan pilot project untuk integrasi data tekstual. Kemudian di jangka menengah kita sudah menuju ke data spasial, Mbak Nila. Jadi memang kita mencoba melakukan integrasi katakanlah dari yang lebih mudah dahulu kita. Jadi karena untuk kesulitan mengintegrasi data spasial ini dapat dikatakan lebih tinggi, maka ini kita masukkan ke data ataupun tahapan menengah. Jadi di tahapan menengah ini kita akan integrasikan data spasial sehingga nanti kita dapat mengetahui, Mbak Nila, titik-titik atau bidang-bidang mana ini yang sebenarnya menjadi potensi PBBP 2 akan tetapi belum ada ataupun belum memiliki SPPT. Kemudian yang jangka panjang ini kita akan mencoba untuk melakukan fiskal kadaster, ya. Artinya pendataan secara menyeluruh pada objek-objek pajak, dikaitkan dengan kadaster fiskal. Jadi ini akan lebih kompleks lagi dan kita akan memang menjadi solusinya adalah aplikasi. Jadi ini nanti secara bertahap akan kita bangun ke sana, Mbak Lina. Oke, nah dari seluruh penjelasan yang Pak Kris jelaskan nih Pak, sebenarnya tuh capaian dan harapan apa sih yang ingin dicapai dari BKAD Kulon Progo melalui e-link pajak daerah ini? Karena kalau kita mendengar penjelasan tadi ya yang cukup complicated, itu tuh kelihatannya akan sangat luar biasa nih Pak. Nah, sebenarnya tuh apa sih harapan yang ingin dicapai gitu Pak dari BKAD Kulon Progo itu? Baik Mbak Nila, jadi integrasi ini memang dapat dikatakan juga karena dari pemerintah pusat khususnya BPN juga mulai ada saling berbagi, ya. Artinya tentu ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan bagaimana data-data yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi ini tidak berbicara mengenai SHM, ya. Kalau akan tetapi saat ini yang dibagi kepada pemerintah adalah NIB, nomor identifikasi bidang, ya. Ini memang ternyata dua hal yang berbeda antara SHM dengan NIB, ya. Dari sini nanti bisa diintegrasikan dengan nomor objek pajak seperti itu, Mbak. Dan Indonesia ini menurut informasi yang sudah bisa mengintegrasikan ada dua. Yang pertama ini di Kabupaten Sragen dan yang kedua ini di Kota Tangerang, ya. Baru saja ini diresmikan oleh Pak Menteri bahwa Kota Tangerang ini sudah mengintegrasikan, ya. Dan ini insya Allah Kulon Progo semoga bisa nanti menyusul, ya, dua kabupaten itu sehingga data pajak daerahnya bisa terintegrasi dengan data pertanahan seperti itu. Jadi tahapan yang tadi juga sudah kita sampaikan ini ketika data tekstual sudah terselesaikan, nanti kita akan menuju ke data spasial yang tentu ini selain juga akan memudahkan bagi masyarakat, ini juga bagi Fiskes katakanlah dari BKAD sendiri juga nanti bisa lebih cepat memberikan pelayanan gitu seperti itu, karena semua akan lakukan secara tersistem gitu. Itu mungkin Mbak Nila yang terkait dengan pertanyaan. Oke, berarti tadi integrasi NIB dan NOP itu ya, sangat memudahkan nanti, ya Pak, ya, untuk masyarakat dan juga Fiskus, karena berarti ini artinya untuk NIB dan NOP itu nanti akan disamakan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi ini kalau kondisi yang ideal, ya, NIB nomor identifikasi bidang khususnya pada bidang-bidang yang memang itu memenuhi ketentuan sebagai objek pajak, itu harusnya
memiliki satu NOP gitu ya. Nah, akan tetapi dalam simulasi ya, ini kita juga sudah bekerja sama dengan rekan-rekan di kantor pertanahan, ini masih terdapat misalnya satu NIB ini ada yang belum ada NOP. Nah, ini sebenarnya potensi ketika sudah ada NIB dan kemudian ini merupakan jenis objek pajak, ini seharusnya tadi kita sampaikan adalah merupakan potensi objek pajak ya. Ini kita kemudian harus menindaklanjuti bagaimana caranya ya, kita ke lapangan untuk melakukan verifikasi lapangan. Kemudian juga bisa jadi sebaliknya ya, sudah ada NOP tapi belum ada NIB. Nah, ini kemudian kita sampaikan ke BPN. Artinya ini juga BPN dapat melakukan langkah untuk ya mengecek. Ini biasanya dikarenakan alas haknya masih berupa letter C seperti itu Mbak Nila, karena untuk letter C ini sebagian besar masih sudah terdata di kalurahan dan di BKAD dalam bentuk SPPT. Nah, itulah kita tujuannya adalah untuk mengintegrasikan antara NIB dan NOP ini supaya bisa akurat data kita. Jadi sebagian masyarakat ini juga tadi antara NIB dan NOP masih beda nama. Nah, itu. Nah, ketika beda nama ini secara tekstual nanti sudah akan terselesaikan. Seperti itu Mbak Nila. Wah, menarik sekali ya teman-teman bahasan pada sore hari ini. Tapi ada satu Pak yang ingin saya tanyakan nih. Apa sih Pak dampaknya nanti dari e-link pajak daerah ini terhadap masyarakat di Kulon Progo? Baik Mbak Nila, jadi tentu sesuai dengan misi kita ya. Misi kita adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan ya. Jadi harapannya tentu masyarakat para wajib pajak ini bisa merasakan hal itu dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah. Jadi ketika tadi kita mengurangi effort ya, artinya ketika proses peralihan hak tadi bisa terotomatisasi, itu tentu warga masyarakat akan lebih praktis ya. Kemudian juga melalui aplikasi tadi misalnya, itu juga tanpa datang bisa 24 jam itu bahkan kita buka terus ya. Itu bisa melakukan pengecekan kewajibannya, melakukan pembayarannya seperti itu. Jadi terus kemudian terkait dengan data. Nah, data yang akurat tentu juga akan memberikan transparansi kepada wajib pajak ya. Jadi kalau selama ini memang harapannya ketika masyarakat kemudian mendapati antara data yang tertera dalam katakanlah SPPT gitu ya, dengan kondisi faktualnya itu berbeda ya, kita mohon masyarakat ini bisa proaktif ya. Tapi nanti ketika ini ada proses penyatuan data, itu semua akan terlihat ya, semua akan kita sesuaikan dengan proses integrasi ini. Seperti itu Mbak Nila. Oke, jadi banyak yang disesuaikan, jadi akan lebih mudah untuk masyarakat ya Pak ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, obrolan kita pada siang hari ini sangat menambah wawasan. Dan perlu dipahami juga ya teman-teman bahwa pajak daerah ini bukan sekedar hanya kewajiban, tetapi juga menjadi kunci penting dalam pembangunan Kulon Progo. Seperti itu, benar ya Pak Kris? Nah, sebelum saya tutup nih Pak, ada sepatah dua patah kata Pak mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah. Iya Mbak Nina, jadi sebagaimana kita mencoba untuk mengingatkan ya, kita menyentuh masyarakat bagaimana untuk e-link ya kepada pajak daerah, itu juga untuk supaya e-link juga kepada Kabupaten Kulon Progo ya. Jadi di sini kita membangun bagaimana masyarakat wajib pajak ini lebih cinta kepada Kulon Progo, merasa memiliki Kabupaten Kulon Progo dengan melakukan kewajibannya untuk
pajak daerah. Saya kira sebenarnya kalau mau dikumpas tuntas ini butuh waktu yang lebih panjang. Semoga nanti dengan masyarakat dan pemirsa sekalian mendapatkan informasi dalam Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo ini bisa sedikit tercerahkan dan menggerakkan untuk bahwa pajak yang dibayarkan itu benar-benar akan digunakan untuk pembangunan di Kulon Progo. Demikian Mbak Nila, dan kami juga menyampaikan terima kasih karena warga Kulon Progo ini juga banyak sekali yang sudah dari kesadarannya ini sudah membayar pajak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Terima kasih untuk pajak yang telah dibayarkan, dan insya Allah kita akan amanah. Jadi pajak ini akan digunakan untuk pembangunan Kulon Progo. Demikian Mbak Nila. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman di rumah untuk selalu eling pajak daerah ya. Untuk yang awalnya nggak eling nih, sekarang harus bisa lebih eling lagi terhadap pajak daerah seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kris Agung Pramudi untuk hari ini, dan terima kasih atas insight yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah. Saya Nila Vicky Yulianti mohon undur diri, dan sampai jumpa di episode Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.